Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang media pembelajaran audiovisual. Langsung pada pembahasan yang pertama, pengertian audiovisual. Sebelum beranjak ke pengertian media audiovisual, maka terlebih dahulu kita mengetahui arti kata media itu sendiri. Apabila dilihat dari etimologi, kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Maksudnya sebagai perantara atau alat menyampaikan sesuatu. Media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk menyalurkan pesan informasi. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media auditif atau mendengar dan visual yang bisa diartikan melihat. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan ide. B. Manfaat media pembelajaran audiovisual. Yang pertama, film dan video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari siswa ketika mereka membaca, berdiskusi, praktik, dan lain-lain. Film merupakan pengganti alam sekitar dan bahkan dapat menunjukkan objek yang secara normal tidak dapat dilihat seperti cara kerja jantung ketika berdenyut. 2. Film dan video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan secara berulang-ulang jika dipandang perlu. C. Di samping mendorong dan meningkat motivasi, film dan video menanamkan sikap dan segi-segi efektif lainnya. D. Film dan video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa. E. Film dan video dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya bila dilihat secara langsung. F. Film dan video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau kecil, kelompok yang heterogen maupun perorangan. G. Dengan kemampuan dan teknik pengambilan gambar frame demi frame, film yang dalam kecepatan normal memakan waktu 1 minggu dapat ditampilkan 1 atau 2 menit. C. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran audiovisual. Pertama, kelebihan dan kekurangan film sebagai media audiovisual gerak. Keuntungan atau manfaat film sebagai media pengajaran antara lain. Pertama, film dapat menggambarkan suatu proses, misalnya proses pembuatan suatu keterampilan tangan dan sebagainya. Dapat menimbulkan kesan ruang dan waktu, penggambarannya bersifat 3-dimensional. Suara yang dihasilkan dapat menimbulkan realita pada gambar dalam bentuk ekspresi murni. B. Kekurangan film sebagai berikut. Pertama, film bersuara tidak dapat diselingi dengan keterangan-keterangan yang diucapkan sewaktu film diputar. Penghentian pemutaran akan mengganggu konsentrasi audien. Kedua, audien tidak dapat mengikuti dengan baik kalau film diputar terlalu cepat. 3. Apa yang telah lewat sulit untuk diulang kecuali memutar kembali secara keseluruhan. Kelebihan video. 2. Kelebihan dan kekurangan video sebagai media audiovisual gerak. Pertama, kelebihan video dapat menarik perhatian untuk periode-periode yang singkat dari rangsangan lainnya. Dengan alat perekaman pita video, jumlah besar penonton dapat memperoleh informasi dari ahli-ahli atau spesialis. Demonstrasi yang sulit bisa dipersiapkan dan direkam sebelumnya, sehingga dalam waktu mengajar, guru dapat memusatkan perhatian dan penyajiannya. Kekurangan video. Pertama, perhatian penonton sulit dikuasai, partisipasi mereka jarang dipraktekkan. Kedua, sifat komunikasinya yang bersifat satu arah haruslah diimbangi dengan pencarian bentuk umpan balik yang lain. 3. Kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. 4. Kelebihan dan kekurangan televisi sebagai media audio visual gerak. A. Kelebihan televisi. Pertama, bersifat langsung dan nyata serta dapat menyajikan peristiwa yang sebenarnya. 2. Memperluas tinjauan kelas, melintas berbagai daerah atau berbagai negara. 3. Dapat menciptakan kembali peristiwa masa lampau. 4. Dapat mempertunjukkan banyak hal dan banyak segi yang beraneka ragam. B. Kekurangan televisi. Pertama, televisi hanya mampu menyajikan komunikasi satu arah. 2. Televisi pada saat disiarkan akan berjalan terus dan tidak ada kesempatan untuk memahami keseluruhan pesannya sesuai dengan kemampuan individual siswa. 3. Guru tidak memiliki kesempatan untuk merevisi tayangan TV sebelum disiarkan. Layar pesawat televisi tidak mampu menjangkau kelas besar sehingga sulit bagi semua siswa untuk melihat secara rinci gambar yang disiarkan. Kelebihan dan kekurangan media audiovisual diam. Pertama, kelebihan dan kekurangan film bingkai sebagai media audiovisual diam.
Kelebihan film bingkai sebagai media pendidikan adalah materi pelajaran yang sama dapat disebarkan seluruh siswa secara serentak. Perhatian anak-anak dapat dipusatkan pada satu butiran tertentu. 3. Fungsi berpikir penonton dirangsang dan dikembangkan secara bebas. 4. Film bingkai berada di bawah kontrol guru. 5. Dapat dilakukan secara klasikal maupun individu. Penyimpanan mudah dan praktis. B. Kekurangan film bingkai suara adalah program film bingkai yang terdiri dari gambar-gambar lepas mudah hilang atau tertukar apabila penyimpanan kurang baik. 2. Hanya mampu menyajikan objek-objek secara diam atau still. 3. Penggunaan program slide suara memerlukan ruangan yang gelap. Apabila tidak gelap, maka gambar yang diproyeksi kurang jelas. 4. Dibandingkan dengan gambar, foto, bagan, atau papan flanel, pembuatan film bingkai jauh lebih mahal biayanya. 2. Kelebihan dan kekurangan film rangkai. Pertama, kelebihan film rangkai yaitu 1. Kecepatan penyajian film rangkai bisa diatur. 2. Film rangkai dapat mempersatukan berbagai media penyajian yang berbagai dalam satu rangkai. 3. Ukuran gambar sudah pasti. 4. Penyimpanannya mudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Limatus Sa'diyah, NIM 2019 4401264. Di sini saya sebagai pemateri kedua, yaitu yang mana materi pelajaran yang sama dan dapat disebarkan ke seluruh siswa. Perhatian anak-anak dapat dipusatkan pada suatu butir tertentu. Selanjutnya, fungsi berpikir menonton langsung dan dikembangkan secara bebas. Film dibingkai berada di bawah kontrol guru. Dapat dilakukan secara klasikal maupun individu. Selanjutnya, menyimpannya mudah atau praktis, dapat mengatasi keterbatasan ruang. Selanjutnya, relatif sederhana dan murah. Program dibuat dalam waktu singkat. Kekurangan film dibingkai waktu singkat. Kekurangan film bingkai suara adalah program yang film dibingkai yang terdiri dari gambar-gambar lepas mudah hilang atau tertukar apabila menyimpannya kurang baik, hanya mampu menyajikan objek-objek secara diam. Penggunaan program slide suara memerlukan ruangan yang gelap. Selanjutnya, dibandingkan dengan gambar, foto, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan film rangkai yaitu kelebihan film rangkai itu kecepatan penyajiannya. Film rangkai bisa diatur. Film rangkai dapat mempersatukan berbagai media pendidikan. Ukuran gambar sudah pasti, menyimpannya mudah. Reproduksinya dalam jumlah besar relatif lebih mudah. Dapat untuk belajar pokok maupun individu. Kelemahan yang pokok dibandingkan dengan film bingkai adalah bahwa film rangkai sulit didetek atau direvisi karena sudah merupakan satu rangkaian. D. Proses perencanaan pembuatan media pembelajaran atau video visual. Yang pertama, menentukan gaya gambar. Yang kedua, membuat sketsa gambar. Yang ketiga, mengimpor sketsa gambar. Dan yang selanjutnya, yang poin E, proses pembuatan media audiovisual. Prosesnya yang pertama yaitu tahap praproduksi. Yang kedua, ide cerita. Dan yang ketiga, ide cerita. Tahapan praproduksi itu di dalamnya ada ide cerita, skenario, background atau background skenario, rencana biaya. Yang selanjutnya, mencari tim produksi. Mencari tim produksi ini tidak mudah. Yang selanjutnya syuting lokasi. Dan yang selanjutnya menyimpan kostum dan properti. Dan yang terakhir adalah menyiapkan peralatan. Untuk mendapatkan hasil film video yang baik, yaitu yang pertama, kita harus mempunyai keyboard, proyektor,
lampu, kabel roll, TV monitor, kamera video SVHS ya, atau handycam. Kita harus mempunyai itu. Pita atau tip mikrofon ya, mikrofon, tripod kamera dan tripod lampu. Casting pemain yang J, yang poin J, yang tadi itu yang poin I, menyiapkan peralatan. Yang poin J, casting pemain. Tahap produksi, tata setting, tata suara, tata cahaya, tata kostum, tata rias, proses editing, tahap pasca produksi atau proses editing, dan lain-lain. Nah, ini yang mana kita harus paham bagaimana cara menyampaikan video visual dengan baik dan bagaimana caranya kita agar bisa melihat hasilnya yang lebih baik lagi. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekeliruan dalam perkataan saya maupun cara penyampaian saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario, background atau background skenario. Rencana biaya. Yang selanjutnya, mencari tim produksi. Mencari tim produksi ini tidak mudah. Yang selanjutnya syuting lokasi, dan yang selanjutnya menyimpan kostum dan properti. Dan yang terakhir adalah menyiapkan peralatan. Untuk mendapatkan hasil film video yang baik, yaitu yang pertama, kita harus mempunyai keyboard ya, proyektor, lampu, kabel roll, TV monitor, kamera video SVHS ya, atau handycam. Kita harus mempunyai itu. Pita atau tip mikrofon ya, mikrofon, tripod kamera dan tripod lampu. Casting pemain yang J, yang poin J, yang tadi itu yang poin I, menyiapkan peralatan. Yang poin J, casting pemain. Tahap produksi, tata setting, tata suara, tata cahaya, tata kostum, tata rias, proses editing, tahap pasca produksi atau proses editing, dan lain-lain. Nah, ini yang mana kita harus paham bagaimana cara menyampaikan video visual dengan baik dan bagaimana caranya kita agar bisa melihat hasilnya yang lebih baik lagi. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekeliruan dalam perkataan saya maupun cara penyampaian saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum. Yang diputar di bioskop-bioskop. Akan tetapi, film bersuara yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah film sebagai alat pembelajaran. Secara singkat, apa yang telah dilihat pada sebuah film, video, ataupun televisi hendaknya dapat memberikan hasil yang nyata kepada siswa. Film yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A.
sesuai dengan tema pembelajaran. C. Benar dan autentik. D. Up to date dalam setting, pakaian, dan lingkungan. E. Sesuai dengan tingkat kematangan siswa. F. Perbendaharaan bahasa yang benar. B. Video. Video sebagai media audiovisual yang menampilkan gerak semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Pesan yang disajikan bisa bersifat fakta maupun fiktif, bisa bersifat informatif, edukatif, maupun instruksional. Media video merupakan salah satu jenis media audiovisual. Selain film yang banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran. C. Televisi. Selain film dan video, televisi adalah media yang menyampaikan pesan-pesan pembelajaran serta audiovisual dengan disertai unsur gerak. Televisi dalam pengertiannya berasal dari dua kata, yaitu tele, bahasa Yunani yang berarti jauh, dan visi, bahasa Latin berarti penglihatan. Television, bahasa Inggris, bermakna melihat jauh. Televisi sebagai lembaga penyiaran telah banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran. Banyak siaran televisi yang khusus menginformasikan atau menyiarkan pesan-pesan materi pendidikan dan pengajaran yang disebut televisi pendidikan, educational television. Menurut Darwanto, acara siaran pendidikan yang disiarkan melalui televisi adalah dua klasifikasi, yaitu A. Siaran pendidikan sekolah. B. Siaran pendidikan sepanjang masa. Adapun siaran pendidikan sekolah, audiovisual tidak murni ini sering disebut juga dengan audiovisual diam plus suara, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti 1. Sound slide atau film bingkai suara. Slide atau film strip yang ditambah dengan suara bukan alat audiovisual yang lengkap karena suara dan rupa berada terpisah. Oleh sebab itu, slide atau film strip termasuk media audiovisual saja atau media visual diam plus suara. Gabungan slide, film bingkai dengan tape audio adalah jenis sistem multimedia yang paling mudah diproduksi. Jadi, makalah ini berkesimpulan 1. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media, auditif mendengar dan visual melihat. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan ide. 2. Proses perencanaan pembuatan media pembelajaran audiovisual terdiri dari A. Menentukan gaya gambar. B. Membuat sketsa gambar. C. Mengimpor sketsa gambar. 3. Cara membuat media audiovisual terdiri dari beberapa tahap, yaitu A. Tahap praproduksi. B. Tahap produksi. C. Tahap pasca produksi. 4. Macam-macam media audiovisual. A. Audiovisual murni. B. Audiovisual tak murni. B. Saran
Bagi guru, dengan adanya makalah ini diharapkan bagi tenaga pendidik untuk media audiovisual sebagai bahan ajar untuk memanfaatkan pembelajaran yang efektif dan dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. B. Review hasil editing. Setelah film selesai diproduksi, maka kegiatan selanjutnya adalah pemutaran film tersebut secara intern. Alat pemutaran film dapat bermacam-macam, dapat menggunakan VCD, DVD player dengan monitor TV, ataupun dengan PC, CD-ROM yang diproyeksikan dengan menggunakan LCD. Pemutaran intern ini berguna untuk review hasil editing. Bagaimanapun juga, editor juga manusia biasa yang pasti tidak luput dari kesalahan. Maka kegiatan review ini sangat membantu tercapainya kesempurnaan hasil akhir suatu film. C. Presentasi dan evaluasi. Setelah pemutaran film secara intern dan hasilnya dirasa telah menarik dan sesuai dengan gambaran skenario, maka film dievaluasi bersama-sama dengan kalangan yang lebih luas. Kegiatan evaluasi ini dapat melibatkan ahli sinematografi untuk mengupas film dari segi atau unsur dramatikalnya, ahli produksi film untuk mengupas film dari segi teknik baik pengambilan gambar, angle, teknik lighting, dan lain-lain, ahli editing film untuk mengupas dari segi teknik editingnya, penonton atau penikmat film. Penonton biasanya dapat lebih kritis dari para ahli atau pekerja film. Hal ini dikarenakan mereka mengupas dari sudut pandang seseorang penikmat film yang mungkin masih awam dalam pembuatan film. F. Macam-macam media audiovisual. 1. Audiovisual murni. Audiovisual murni atau sering disebut dengan audiovisual gerak yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Unsur suara maupun unsur gambar tersebut berasal dari suatu sumber. A. Film bersuara. Film bersuara ada berbagai macam jenis. Ada yang digunakan untuk hiburan seperti film komersial yang diputar di bioskop-bioskop. Akan tetapi, film bersuara yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah film sebagai alat pembelajaran. Secara singkat, apa yang telah dilihat pada sebuah film, video, ataupun televisi hendaknya dapat memberikan hasil yang nyata kepada siswa. Film yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Sesuai dengan tema pembelajaran. C. Benar dan autentik. D. Up to date dalam setting, pakaian, dan lingkungan. E. Sesuai dengan tingkat kematangan siswa. F. Perbendaharaan bahasa yang benar. B. Video. Video sebagai media audiovisual yang menampilkan gerak semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Pesan yang disajikan bisa bersifat fakta maupun fiktif, bisa bersifat informatif, edukatif, maupun instruksional. Media video merupakan salah satu jenis media audiovisual. Selain film yang banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran. C. Televisi. Selain film dan video, televisi adalah media yang menyampaikan pesan-pesan pembelajaran serta audiovisual dengan disertai unsur gerak. Televisi dalam pengertiannya berasal dari dua kata yaitu tele
bahasa Yunani yang berarti jauh, dan visi, bahasa Latin berarti penglihatan. Television, bahasa Inggris, bermakna melihat jauh. Televisi sebagai lembaga penyiaran telah banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran. Banyak siaran televisi yang khusus menginformasikan atau menyiarkan pesan-pesan materi pendidikan dan pengajaran yang disebut televisi pendidikan, educational television. Menurut Darwanto, acara siaran pendidikan yang disiarkan melalui televisi adalah dua klasifikasi, yaitu A. Siaran pendidikan sekolah, B. Siaran pendidikan sepanjang masa. Adapun siaran pendidikan sekolah atau school broadcasting yang menjadi sasaran acara ini adalah para murid sekolah dalam tingkat taman kanak-kanak sampai dengan para mahasiswa di perguruan tinggi. Siaran langsung dikirim ke sekolah-sekolah yang bersangkutan. Dengan demikian, acara siaran pendidikan jenis ini erat sekali hubungannya dengan kurikulum sekolah yang berlaku pada tahun ajaran itu. Karena acara siaran pendidikan untuk sekolah mengacu kepada kurikulum, tentu akan memberikan pengaruh secara langsung kepada anak-anak tentang A. Menimbulkan keinginan kepada anak-anak untuk mencoba menggali pengetahuan sesuai dengan pola pikir mereka. B. Membantu anak-anak atas sesuatu pengertian yang sebelumnya belum pernah dialami, merangsang untuk menumbuhkan hasrat dan menggali hubungan antara kegiatan belajar dengan keadaan sekitarnya. D. Merangsang anak-anak untuk keinginan menjadi seorang cendekiawan. Adapun siaran pendidikan sepanjang masa berbeda dengan siaran pendidikan yang berlandaskan kurikulum sekolah. Acara pendidikan yang termasuk dalam klasifikasi ini dilandasi oleh nilai-nilai pendidikan yang menjadi sasaran khalayak umum. Televisi sebagai media pendidikan dan pengajaran tentu tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan media televisi menurut Sanaki adalah sebagai berikut. Kelebihan media televisi adalah memiliki daya jangkauan yang lebih luas, memiliki daya tarik yang besar, dapat mengatasi batas ruang dan waktu, dapat menginformasikan pesan visual, dapat menampilkan objek belajar seperti benda atau kejadian aslinya, membantu pengajar memperluas referensi dan pengalaman. Sebutan televisi sebagai jendela dunia membawa khalayak untuk dapat melihat secara langsung peristiwa, suasana, dan situasi tempat, kota, daerah-daerah di belahan dunia. 2. Audiovisual tak murni. Audiovisual tak murni yaitu media yang unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Audiovisual tidak murni ini sering disebut juga dengan audiovisual diam plus suara, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti 1. Sound slide atau film bingkai suara. Slide atau film strip yang ditambah dengan suara bukan alat audiovisual yang lengkap karena suara dan rupa berada terpisah. Oleh sebab itu, slide atau film strip termasuk media audiovisual saja atau media visual diam plus suara. Gabungan slide, film bingkai dengan tape audio adalah jenis sistem multimedia yang paling mudah diproduksi. Jadi, makalah ini berkesimpulan 1. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar
Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media, auditif mendengar dan visual melihat. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan ide. 2. Proses perencanaan pembuatan media pembelajaran audiovisual terdiri dari A. Menentukan gaya gambar, B. Membuat sketsa gambar, C. Mengimpor sketsa gambar. 3. Cara membuat media audiovisual terdiri dari beberapa tahap, yaitu A. Tahap praproduksi, B. Tahap produksi, C. Tahap pasca produksi. 4. Macam-macam media audiovisual. A. Audiovisual murni, B. Audiovisual tak murni. B. Saran bagi guru. Dengan adanya makalah ini diharapkan bagi tenaga pendidik untuk media audiovisual sebagai bahan ajar untuk memanfaatkan pembelajaran yang efektif dan dalam kelas.